Assalamualaikum, apa kabarnya hari ini? Selamat datang and welcome back to my YouTube channel dengan saya Fidrianingsih. Dan di kesempatan kali ini saya bakalan bahas informasi masih seputar ujian online. Tapi sebelum kita eksekusi pembahasan ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan menekan tombol like, share, and subscribe biar saya makin semangat bikin kontennya dan makin banyak informasi bermanfaat yang bisa saya share ke teman-teman semua secara gratis. Pagi ini saya mendapatkan inbox dari salah satu teman kita yang sudah mengikuti ujian online. Teman kita ini jumlah betulnya kurang 30% dari ketentuannya. Dia kurangnya itu cuma satu soal aja. Kira-kira nanti bakalan diluluskan sama UT atau enggak, karena kan kurangnya cuma satu soal. Memang kalau di UT itu satu soal itu harus betul 30%. Jadi teman-teman tinggal hitung aja 30% dikali total jumlah soalnya ada berapa. Nah, jadi kalau misalnya itu harus betul 30 soal, maka teman-teman memang harus betul 30 soal. Bagaimana kalau 29 soal? Kalau 29 soal, saya pastikan teman-teman tidak lulus untuk mata kuliah ini. Lah kan kurangnya cuma satu soal, masa nggak bisa dikasih pertimbangan sih gitu ya, mungkin dalam pikiran kita. Nah, untuk teman-teman ketahui, 30% yang harus betul pada saat UAS itu adalah batas paling bawah yang dikasih oleh UT supaya teman-teman tetap lulus gitu. Jadi udah dikasih itu udah kriteria paling bawah loh, 30%. Masa sih sepertiga dari total soal kita nggak bisa kuasain? Kira-kira logikanya seperti itu ya teman-teman. Jadi di semester lalu ada juga teman yang kebetulan sama ikut UAS bareng saya, itu kejadiannya sama nih sama teman yang inbox saya pagi ini. Jadi dia itu salahnya itu cuman 2 soal. Nah, jadi harusnya betul 30, ternyata dianya cuman betul 28. Berarti kan tinggal 2 soal lagi ya. Dan ternyata benar aja, cuman gara-gara kurang dari 2 soal, itu meskipun dia udah ikut tuton, itu nggak di-include nilainya. Sehingga pada akhir semester, itu nilainya otomatis E gitu teman-teman. Itu fakta. Mungkin ada juga nih teman-teman bilang gini, kita kan harus betul nih 30% gitu. Sementara kan tingkat soal beda-beda ya. Terus penilaian dari UT itu kan setiap soal itu ada penilaiannya masuk dalam kategori sulit, itu poinnya lebih tinggi. Kemudian ke soal kategori sedang dan juga kategori mudah, itu poinnya pemberian skornya beda-beda. Nah, terlepas dari pemberian skor, yang dikasih tahu UT ke kita itu bukan berapa skor kita, tapi jumlah jawaban yang harus betul untuk bisa nanti nilai UAS kita dibantu sama nilai tutorial yang kita ikuti. Jadi kalaupun teman-teman tertinggalnya itu cuma satu soal, itu tetap dianggap tidak lulus. Karena yang ditargetkan UT ke mahasiswa itu adalah jumlah jawaban yang harus benar pada saat mengikuti UAS. 30% itu udah harga mati yang nggak bisa ditawar lagi untuk bisa lulus pada mata kuliah terkait. Nah, 30% itu pun sebenarnya poinnya masih rendah banget gitu. Bisa-bisa teman-teman nanti kalau betulnya 30% terus nilai tutorial juga nggak ada, itu bisa juga nilainya nanti C atau D. Jadi memang harus dipersiapkan untuk UAS. Nah, terus pertanyaannya lagi, kebetulan teman kita yang inbox saya pagi ini, dia udah semester 8 saat ini dan ingin wisuda di semester ini, bisa nggak diulang di semester ini juga? Kalau kita ngulang masih di semester yang sama, itu kan namanya remedial ya, untuk perbaikan nilai ujian. Jadi kalau di UT memang tidak ada remedial seperti itu. Kalau teman-teman tidak lulus semester ini, berarti tetap harus registrasi mata kuliah ulang di semester depan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Batas minimal yang ditentukan oleh UT supaya teman-teman bisa lulus dalam mata kuliah ini atau bisa lulus UAS-nya itu adalah dengan betul 30% dari total soal. Kalau kurang, walaupun satu soal aja yang kurang, teman-teman akan otomatis mendapatkan nilai E dan artinya nilai tutorial tidak akan diperhitungkan lagi. Dan untuk yang remedial, di UT tidak ada ketentuan yang membolehkan mahasiswa melakukan remediasi ujian pada semester yang sama. Jadi kalau ada yang tidak tuntas di semester ini, teman-teman harus mendaftarkan di semester depan meskipun itu
itu hanya satu mata kuliah ulang aja. Jadi untuk teman-teman yang lain, biar nggak kejadian seperti yang dialami teman kita ini, jadi semester ini di waktu yang udah mepet ini, teman-teman silakan lebih banyak aja bahas soal-soal baik yang ada di modul maupun yang ada di tutorial. Jadi itu aja dikembangkan dan baca juga rangkuman materi, gak usah baca buku full lagi karena itu juga nanti kebanyakan baca buku itu jadinya banyak lupa materinya gitu. Oke teman-teman, sekian informasi untuk hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa diteruskan ke teman-teman kita yang lainnya biar makin banyak yang mendapatkan informasi ini. Sekian untuk hari ini, assalamualaikum.